Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pratama dengan NIM 2303377 dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor urut 14. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Leni Marlina selaku dosen pengampu dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan ini. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang proposal pengantar kewirausahaan tentang bisnis plan nugget tempe. Yang pertama, yaitu nugget tempe adalah usaha yang bergerak pada bidang kuliner yang mana saya membuat usaha nugget tempe untuk membiasakan masyarakat mengkonsumsi makanan yang berbahan baku kacang-kacangan. Saya mempunyai visi, yaitu menjadikan nugget tempe sebagai salah satu cemilan yang sehat untuk dikonsumsi konsumen. Yang mana visi ini dapat dicapai melalui beberapa misi. Nugget tempe adalah salah satu olahan makanan dari tempe. Tempe ini kalau diolah memiliki cita rasa lezat yang tidak kalahnya dari kandungan yang terdapat pada daging. Tempe memiliki kandungan gizi protein yang tinggi dan tentunya sangat bermanfaat bagi tubuh. Protein ini sendiri bermanfaat untuk menjaga sistem imun tubuh, sumber energi, menyimpan nutrisi dalam tubuh, serta pembentukan enzim dan hormon. Selain memiliki kandungan gizi protein, tempe juga memiliki kandungan gizi seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B12, kalsium, dan karbohidrat. Tempe dibuat dengan cara fermentasi, yaitu peragian menggunakan kacang kedelai. Nilai gizi protein tempe meningkat secara proses fermentasi karena terjadinya pembebasan asam amino hasil aktivitas enzim proteolitik dari tempe. Sifatnya yang mudah rusak. Namun permasalahan dalam pemanfaatan tempe sebagai bahan pangan adalah sifatnya yang mudah rusak. Tempe segar yang baru jadi hanya tahan disimpan 1 sampai 2 hari. Tetapi setelah itu tempe akan busuk. Visi dan tujuan usaha. Visinya yaitu menjadikan nugget tempe sebagai salah satu cemilan yang sehat untuk dikonsumsi konsumen. Visinya yaitu mengutamakan kualitas produk, melayani konsumen dengan baik hati. Tujuannya menjadi salah satu solusi agar nantinya masyarakat mengkonsumsi makanan banyak khasiatnya bagi kesehatan, ingin menjadikan pengusaha sukses di usia muda sebagai bentuk perwujudan semangat berwirausaha, memberikan mahasiswa kesempatan untuk dapat terlibat secara langsung dengan kondisi dunia kerja guna meningkatkan soft skill-nya. Yang kelima ada menumbuhkan jiwa bisnis, sense of business bagi mahasiswa. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang terakhir, melatih kemampuan berkonsumsi dan bekerja dengan orang lain. SWOT analisis and strategi pemasaran. Analisis lingkungan eksternal dan internal diperlukan dalam rangka merumuskan strategi bisnis yang efektif dan efisien. Analisis internal menyangkut dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pengusaha, sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman akan dihadapi perusahaan. Fakta SWOT nugget tempe. Adapun kekuatan dan kelemahannya yaitu yang pertama kekuatan. Kekuatan atau strength. Yang pertama, produk atau jasa yang ditawarkan menjadi salah satu produk makanan yang agar nantinya masyarakat bisa menyukai olahan yang berasal dari tempe. Yang kedua, bahan yang mudah untuk didapatkan. Yang ketiga, sumber daya manusia yang memadai. Yang keempat, produk berupa kuliner dengan cita rasa yang sangat nikmat sehingga kualitas produk sulit disaingi. Yang kelima, tidak mengandung bahan pengawet. Kelemahannya yang pertama, tempat belum begitu optimal. Yang kedua, bahan yang mudah busuk jika tidak segera diolah. Yang ketiga, proses produksi yang bentrok dengan jadwal kuliah. Yang kelima, kurang tahunya masyarakat terhadap kandungan gizi
pada protein. Yang kelima, tidak semua orang menyukai tempe. Peluangnya yaitu merupakan cemilan yang jarang diproduksi terutama di Padang. Yang kedua, tem- tempat produk jasa mudah dijangkau oleh konsumen. Ancamannya yang pertama, adanya pihak lain yang membuka usaha yang sama. Yang kedua, selera konsumen yang bisa berubah-ubah. Yang ketiga, bahan yang mudah busuk jika tidak segera diubah, sehingga tidak segera diolah. Strategi pemasaran. Strategi saya di usaha ini adalah di mana saya akan memberikan harga yang sangat terjangkau sehingga semua orang bisa membeli tanpa harus memikirkan isi kantongnya. Dan produk untuk produk saya akan melakukan sistem PO di mana saya hanya buka setiap hari Sabtu dan Minggu ini karena saya Senin sampai Jumat bentrok dengan jadwal kuliah. Usaha ini saya lakukan secara online maupun offline. Saya juga akan menyimbangkan antara promosi secara online dan offline. Alasan saya promosi secara online yaitu karena adanya sekolah SMA serta universitas di sekitar lokasi sehingga akan memudahkan saya dalam melakukan pemasaran. Dan ini juga kesempatan besar bagi saya. Sedangkan alasan saya promosi secara offline yaitu untuk menghemat pengeluaran kas. Yang bagian B, deskripsi produk. Bidang bidang usaha. Yang pertama, bidang usaha. Nugget tempe adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner di mana membuat bisnis ini agar masyarakat mulai biasakan untuk mengkonsumsi makanan berasal dari bahan baku kacang-kacangan dengan mengangkat kearifan lokal kuliner Indonesia yaitu tempe. Lalu dipadukan dengan kuliner modern yaitu nugget. Maka lahirlah sebuah produk urban yang enak namun juga modern tanpa memiliki ciri khas kearifan lokal daerah sendiri. Yang kedua ada jenis produk dan jasa. Jenis usaha adalah di bidang kuliner dengan menciptakan produk ataupun olahan berbahan dasar tempe dengan cita rasa yang khas dari tempe namun memberikan warna berbeda dalam penyajiannya. Yang ketiga ada keunggulan, keunikan atau inovasi produk. Keunggulan dari produk ini adalah saya menggunakan tempe sebagai bahan baku utama yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dan dengan kita bisa memperlihatkan bahwa nugget tempe tidak kalah dengan jenis-jenis olahan lainnya. Jarang atau sedikitnya orang yang mengadakan bisnis di bidang kuliner ini merupakan salah satu solusi nantinya dapat menjadikan nugget tempe sebagai salah satu makanan sehat untuk dikonsumsi konsumen. Yang keempat, lokasi usaha. Lokasi ini berada di eh, Jalan Gajah 2, arah pantai nomor 1. Waktu atau siklus usaha. Bisnis ini dijalankan dengan mekanisme pre-order setiap hari Sabtu dan Minggu, yang mana konsumen memesan terlebih dahulu, lalu produk akan dirilis. Yang ketujuh, beresiko resiko bisnis dan pengolahannya. Resiko dari bisnis ini adalah tidak semua orang tertarik dengan tempe karena tergolong murah dan semua orang bisa membuatnya sendiri. Cara saya mengolahnya adalah dengan mengencarkan promosi saya nantinya dan memperhatikan bahwa nugget tempe ini sangat lezat dan tidak seperti tempe pada umumnya. Yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan. Usaha ini bergerak di bidang kuliner memberikan manfaat agar nantinya masyarakat mulai menyukai dan mengonsumsi tempe yang dikemas dengan olahan nugget. Selain itu, di saat saya menjual produk ini, saya akan membantu pedagang tempe karena bahan baku kami berbahan dasar tempe, maka akan banyak orang yang akan mengembangkan bisnis dalam bidang tempe. Selanjutnya, cara pemasaran. Cara pemasarannya yang pertama, target konsumen. Sasaran konsumen utama dari bisnis saya adalah mengajak semua kalangan untuk memulai mengonsumsi nugget tempe ini. Saya lihat juga memiliki kandungan gizi yang me- me- menyehatkan tubuh.
Salah satunya yaitu dengan mengurangi micin di dalam tempe, jadi semua kalangan bisa memakannya. Yang kedua, wilayah wilayah pemasarannya. Wilayah pemasaran ini adalah ada di Kota Padang, Jalan Gajah Gang 2, arah pantai nomor 1. Situs persaingan saya tidak terlalu ketat karena belum adanya produk yang serupa di Kota Padang sehingga saingannya sedikit. Yang keempat, jumlah dan harga produk. Jumlah yang saya hasilkan dalam satu kali produksi tergantung peminat dari konsumen. Harga yang kami tawarkan sekitar 5.000 per porsi. Eh, yang bagian D yaitu rencana produksi. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku utama dari produk ini berbeda dengan bahan baku utama nugget yang biasa dijual di pasaran. Biasanya nugget ini terbuat dari daging atau ada juga yang dari tahu. Sedangkan untuk bahan baku dari produk saya adalah tempe. Berikut rincian bahan baku yang dibutuhkan. Ada tempe, telur, bawang putih, merica, garam, gula, daun bawang, tepung, dan cabai. Eh, yang kedua, alat atau teknologi. Alat-alat yang kami gunakan berupa kompor wadah berupa kuali dan panci, mangkok, spatula, pisau, sendok, tirisan, telenan, dan ulekan. Proses produksi dan usaha saya adalah pembuatan nugget tempe. Untuk proses pembuatan lebih lanjutnya, kami akan memaparkan cara pembuatan nugget tempe sebagai berikut. Yang pertama, merebus telur dan iris cabai menjadi kecil-kecil. Yang kedua, iris tempe menjadi kotak-kotak lalu dikukus. Yang ketiga, haluskan bawang, gula, dan garam. Masukkan juga tempe yang sudah dikukus, ulek sampai halus. Yang keempat, tambahkan merica bubuk lalu diadon. Tambahkan daun bawang yang sudah diiris. Pisahkan kulit dan putih telur yang ke dalam tempe. Telur yang sudah direbus dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah tercampur rata lalu dikukus selama 5 menit. Cetak nugget tempe kotak-kotak untuk yang ada diberi isi di dalamnya dengan telur atau cabai. Pisahkan baik Pisahkan kuning dan putih telur, lalu siapkan tepung roti. Adonan tempe yang sudah dicetak dimasukkan ke putih telur, lalu dibalur sama tepung roti. Memasukkan minyak ke dalam kuali, lalu panaskan. Setelah panas, goreng nugget tempe sampai warna coklat kekuningan. Yang terakhir, setelah matang, bisa dimakan langsung dan bisa ditambah dengan saus. Kapasitas produksi produk saya ini merupakan kuliner yang mana untuk awal produksi kami memproduksi sekitar 10 porsi. Satu porsi berisi 5 nugget tempe. Rencana manajemen yang pertama rencana usaha. Merupakan usaha kecil menengah. Yang kedua rencana UKM mitra. Kami akan bekerjasama dengan food vlogger Padang dan juga untuk membantu pemasaran dari produk kami. Oke, sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya Putri Pratama. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.